Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah Nurkalisa dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 18. Di sini saya akan membahas materi tentang hakikat ilmu kimia. Pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia adalah bagian dari IPA yang fokus pada pembahasan tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Prinsip dasar hakikat ilmu kimia adalah prinsip dasar yang menjadi acuan perkembangan ilmu kimia, adanya perubahan bentuk atau susunan partikel menjadi bentuk lain dengan sifat yang berbeda. Contohnya, zat A direaksikan dengan zat B. Reaksi antara keduanya pasti menghasilkan zat baru. Sebut saja zat C, di mana sifat zat C ini berbeda dengan sifat zat A maupun B. Selanjutnya, ruang lingkup kimia. Ruang lingkup kimia meliputi susunan, struktur, sifat, serta perubahan materi dan yang menyertainya. Secara umum, kimia dibedakan menjadi dua, yaitu kimia deskriptif dan kimia teoritis. 1. Kimia deskriptif adalah ilmu yang didapatkan melalui pengamatan sifat zat. 2. Kimia teoritis adalah kimia yang membahas tentang materi, ataupun contoh kimia teoritis adalah sebagai berikut. A. Kimia fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara kimia dan fisika. Bahasan dalam kimia fisika adalah zat secara makroskopis, atomik maupun subatomik ditinjau berdasarkan hukum-hukum dalam fisika. B. Kimia organik adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa organik. C. Kimia anorganik adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa anorganik. D. Kimia analitik. Kimia analitik adalah ilmu yang mempelajari tentang kandungan suatu zat. E. Kimia lingkungan. Kimia lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang dampak pencemaran lingkungan, metode penghitungan kadar pencemaran, dan sebagainya. F. Biokimia. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi di dalam proses metabolisme tubuh. Selanjutnya, metode ilmiah. Bagi ilmuwan, untuk memahami metode ilmiah yang baik dan benar, gagasan yang mereka usulkan hanya bisa terjawab melalui metode ilmiah. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam metode ilmiah adalah sebagai berikut. Pertama, merumuskan masalah dengan cara fokus pada bahasan tertentu atau tema tertentu. 2. Mengkaji teori atau penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih penelitian. 3. Mengajukan hipotesis bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan sementara berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 4. Melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. 5. Mengumpulkan data. 6. Mengolah dan menganalisis data-data hasil penelitian. 7. Membuat kesimpulan. 8. Melaporkan hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah. Selanjutnya, hubungan antara ilmu kimia dan ilmu lain. Sebagai salah satu ilmu terapan, kimia masih membutuhkan ilmu-ilmu pendukung lainnya. Adapun hubungan antara ilmu kimia dan ilmu lainnya adalah sebagai berikut. 1. Bidang kedokteran. Ilmu kimia digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Teknologi, rekayasa genetika, dan radiologi. 2. Bidang farmasi. Di bidang farmasi, ilmu kimia dijadikan dasar dalam pembuatan obat. 3. Bidang kriminologi. Ilmu kimia juga berperan di bidang kriminologi. Contoh kegunaan kimia di bidang kriminologi adalah untuk proses visum, pemeriksaan urin, dan sebagainya. 4. Bidang pertanian. Di bidang pertanian, kimia berfungsi sebagai dasar pembuat pupuk, pestisida, dan pemulihan tanaman. 5. Bidang biologi. Kimia ternyata juga berperan di bidang biologi. Contoh, untuk mempelajari reaksi-reaksi dalam makhluk hidup. 6. Bidang seni. Siapa bilang seni itu anti ilmuwan pengetahuan? Untuk menentukan keasliannya, suatu lukisan ternyata dibutuhkan ilmu kimia. 7.
bidang arkeologi. Peran kimia di bidang arkeologi adalah untuk menentukan umur fosil melalui peluruhan inti radioaktif. Manfaat mempelajari ilmu kimia. Jangan menganggap bahwa ilmu kimia hanya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan nilai di sekolah. Namun, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari kimia. Apa saja manfaat? 1. Memahami alam beserta prosesnya. Sebagai contoh, saat bernapas, oksigen akan masuk ke dalam tubuh. 2. Memahami produk-produk yang berguna dalam kebutuhan sehari-hari. Contoh, deterjen, sabun, obat-obatan, dan sebagainya. 3. Memahami berbagai jenis produk teknologi. Contoh, pesawat terbang, mobil, kulkas, dan sebagainya. 4. Memahami produk kimia yang dapat menimbulkan masalah. Contoh, DDT, CFC, unsur-unsur radioaktif, dan merkuri. 5. Memahami bahan kimia beracun. Contohnya formalin. Selanjutnya, keselamatan kerja. Keselamatan kerja. Sebagai seorang yang bekerja di bagian laboratorium, penting untuk memperhatikan keselamatan kerja di laboratorium. 1. Tata tertib di laboratorium. Tata tertib di laboratorium yang harus kita patuhi adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan jas laboratorium, kacamata pengaman, dan sepatu tertutup. 2. Membaca petunjuk praktikum dengan cepat. 3. Tidak makan dan minum di laboratorium. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan setelah praktikum. 5. Tidak menggaruk kulit yang terkena bahan kimia. Kedua, penggunaan bahan kimia. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan bahan-bahan kimia adalah sebagai berikut. 1. Jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya. Kedua, jangan menyentuh bahan kimia dengan tangan. 3. Gunakan pipet untuk mengambil larutan. 4. Dilarang memanaskan atau menguapkan cairan organik di tempat terbuka. Kelima, dilarang mencium aroma zat kimia secara langsung. 3. Penanganan alat dan bahan kimia. 1. Jika bahan kimia atau uap beracun telah memenuhi ruangan, segera lakukan evakuasi. 2. Zat kimia yang tumpah di meja praktikum atau lantai harus segera dinetralkan sebelum dibersihkan. 3. Untuk membaca tinggi larutan pada buret, posisi mata harus sejajar. 4. Mengambil bahan-bahan yang menghasilkan gas berbahaya harus dikerjakan di lemari asap. 5. Bahan kimia yang diambil tidak boleh dikembalikan ke wadah penyimpanan. 4. Alat-alat laboratorium. Adapun alat-alat yang biasa di laboratorium adalah sebagai berikut. 1. Gelas kimia untuk menyiapkan larutan. 2. Labu Erlenmeyer untuk mereaksikan larutan dan titrasi. 3. Gelas ukur untuk mengukur volume larutan. 4. Bunsen untuk memanaskan larutan. 5. Buret digunakan untuk titrasi. 6. Pipet tetes untuk meneteskan atau mengambil larutan dengan jumlah kecil. 7. Tabung reaksi dan rak tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan 2 atau lebih zat. 8. Statif untuk menegakkan buret corong dan peralatan gelas lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.